sekalian yang hadir pada hari ini dalam rangka pembekalan materi pendataan SDGs tahun 2021. Sesuai papat kita di minggu lalu, hari ini adalah pelatihan. Kami dari pemerintah desa mengharapkan kita yang hadir di sini nanti lebih banyak diskusi ya. Nanti yang tidak tahu silahkan tanya. Yang tahu nanti ngasih tahu kawan yang tidak tahu. Mungkin untuk menyingkat waktu, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita awali dengan doa. Untuk doa, minta tolong Bu Farida untuk berbicara dalam doa. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ke kegiatan kita yaitu pembekalan materi pendataan SDGs. Waktu dan tempat untuk Pak Ansori dipersilakan. Terima kasih. Selamat siang. Oke, pada siang hari ini kita akan melakukan pembekalan materi pendataan SDGs yang dimana pendataan ini memang sudah menjadi arahan dari pusat bahwa setiap desa harus melakukan pendataan SDGs. Jadi SDGs ini nantinya akan berpengaruh pada penilaian desa terhadap pusat. Jadi untuk tahun 2022 nanti anggaran itu mengacu pada pendataan yang akan dilakukan. Oke, mungkin langsung saja masuk ke dalam materi yang akan saya sampaikan. Dasar pendataan SDGs ini adalah dasar hukum. Dasar hukumnya ini ada Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang, tulisannya kurang nampak, tapi ini sekilas-sekilas saja. Penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf B, diprioritaskan pencapaian SDGs desa. Jadi di situ ada pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa. Mungkin kita secara sekilas saja ya yang ini, karena ini hanya garis besarnya saja. SDGs desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sekilas saja Bapak Ibu, karena yang penting nanti ada pada materi. Kenapa mendata? Jadi di tahun 2021 pendataan menjadi tugas pokok bagi seluruh pendamping desa, termasuk kami, kemudian Bapak Latif. Yang berikutnya adanya data menunjukkan eksistensi kita dan bukti kita telah bekerja. Kemudian seluruh data pada akhirnya milik desa dan milik publik yang bisa diakses melalui sistem informasi desa. Jadi ada yang namanya SID itu Bu ya, std.kemendesa.co.id. Jadi informasi tentang apapun berkaitan dengan desa bisa diakses di situ. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen melihat APBDes Desa Poring, bisa melalui sistem informasi desa. Jadi data ini bukan milik siapa-siapa. Nantinya data yang akan kita kumpulkan merupakan data milik desa. IDM berbasis SDGs desa adalah pemutakhiran data IDM yang lebih detail lagi, lebih mikro, sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak sebagai proses perbaikan. Ada pendalaman data-data
pada level RT, keluarga, dan warga. Jadi nanti itu ada 4 kuesioner. Yang pertama ada form untuk desa yang isi pemerintah desa, kemudian ada form RT yang mengisi itu diharapkan ketua RT-nya ya, karena lebih paham. Kemudian ada form untuk warga, kakak, itu Bapak Ibu sekalian nanti yang akan mendata. Kemudian ada form jiwa. Jadi banyak form jiwa nanti sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di desa Poring ini. Demikian juga dengan form KK. Pihak yang terlibat. Jadi pihak yang terlibat ini kelompok kerja, relawan, dan pendataan desa. Jadi Bapak Ibu inilah daerah provinsi dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Lanjut, Pokja pendataan SDGs desa. Jadi yang pertama itu yang diinginkan atau belum. Kalau belum, silakan diperbaiki lagi. Jadi tujuan verifikasi ini adalah agar data yang didapat bisa lebih maksimal. Nah, kemudian peran sekretaris desa. Nah, ini sebagai pemimpin pada level desa dalam pengelolaan proses teknis pemutakhiran data SDGs desa. Kemudian setiap hari memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemutakhiran data SDGs. Menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga. Jadi by name by address ini minimal sudah diketahui terlebih dahulu mana-mana yang mau didata. Kemudian warga, nah ini warga desa yang sakit menurut jenis penyakit ini sudah diketahui. Akreditasi sekolah nanti ini mungkin masuknya ke desa yang isi. Warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan pendidikan di desa setempat. Nah, ini data harus terlebih dahulu dimiliki oleh desa. Nah, ini tugasnya. Bersama-sama pendata mengisikan data BNBA tersebut ke dalam kuesioner keluarga dan warga masing-masing. Jadi bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs desa. Menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan relawan desa lainnya. Jadi nanti harus kerjasama yang baik, dipetakan. Yang ini bagiannya tugasnya data mana-mana, yang ini mana-mana. Jadi supaya tidak sampai bentrok gitu kan. Takutnya data sampai 2 kali. Nah ini nanti teknisnya silakan diatur Bapak Sekretaris Desa. Kemudian bertanggung jawab. Yang keempat menjalin kerjasama yang baik. Udah. Yang kelima bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan. Kalau tidak salah target kita ini sampai 31 Mei. Jadi harus sudah selesai baik pendataan secara manual ini di lapangan ataupun via aplikasi yang nanti akan diisi oleh operator. Pendata mengisi kuesioner desa ialah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data. Jadi Bapak Ibu, tugas kami menjelaskan. Di sini kalau ada Bapak Latif SIP, Sarjana Ilmu Provokator. Iya kan? Lewat. Hah? Lain loh. Sarjana Ilmu Pengapur. Lanjut. Nah ini metode. Nah, metode dan instrumen pemutakhiran data sesuai dengan Permendes. Artinya data dikumpulkan dari informasi di dalam desa, dilaksanakan oleh desa sendiri melalui pokja relawan pendataan desa, serta untuk keperluan pembangunan dan pembersihan. Lanjut.
ini banyak teori. Proses tahapan pendataan pembelian telepon genggam. Nah, ini untuk operator atau satu orang pulsa internet. Ini prosesnya aja. Tapi silakan mekanismenya di enggak kelihatan ya. Kenapa ngeruceng takutnya? Provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desanya, desa Poring, RT berapa, kemudian nama ketua RT-nya. Ini yang untuk RT. Jadi lokasi RT ini terletak di pulau, misalnya pulau mana? Pulau atau tidak? Di sini ada kodenya nanti.